ya. Herbal, itu herbal obatnya sama sih. Kemudian yang diketahui sendiri, yang diketahui tentang jamu atau herbal atau obat itu apa? Nah, yang diketahui misalnya tidak, tidak, berarti minum apa? Jadi kalau biasanya kalau sudah sedikit ya, jadi itu biasanya didapat oleh namanya untuk minum kunir atau kunir asam. Nanti ada tapi tentang herbal apa? Mari ngomongin nah sehat, baik tapi sehat gitu ya. Jadi perkenalannya pahit gitu ya, jauh pahit gitu. Nah sekarang akan kita bahas jauh yang pahit itu gitu ya. Tapi juga kita bikin yang manis gitu ya. Contohnya ini ya. Nah ini kami ini pada ini apa ya kira-kira? Pada ini kue kering ya, kue kering jahe. Jadi pasti enggak tidak pasti gitu ya. Jadi jamu ya, ini jamu tapi atau herbal tapi nggak pahit gitu ya. Ya. Nah, di depan adik-adik semua ini saya sudah bawakan ya macam-macam herbal, macam-macam tanaman obat. Kira-kira ada yang pernah melihat belum ini? Semuanya belum pernah. Ada yang ketemu di jalan gitu? Makan kambing dan ya ini tadi saya ambil dari pas jalan sini ya. Pas jalan ke sini kan di jalan kiri kanannya itu kan ada rumput-rumput ya. Saya bersihin gitu ya. Saya bersihin terus saya taruh sini. Ya, ya yang pertama. Nah ini dulu datangnya ya. Di surat di Al-Quran ya. Di Allah menyampaikan di Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 7 bahwa yang artinya dia dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Jadi di kebetulan ya di Indonesia itu biodiversitasnya atau apa ya namanya macam-macam tumbuhannya itu nomor 2 di dunia setelah Brazil. Macam-macam tumbuhannya ya mesti obat tanaman obat ya, macam-macam tumbuhannya itu nomor 2 di dunia setelah Brazil. Nah kendalanya adalah kita itu belum manfaatkannya dengan baik, padahal kita itu nomor 2 di dunia. Kita ditanya, oh ini apa fungsinya, manfaatnya, kita belum tahu ya. Ternyata banyak manfaatnya, gitu ya. Kemudian juga jamu ya, jamu itu sudah digunakan oleh tenaga kedokteran. Dia sudah lama sekali ya, tidak tahu. Jadi kalau sekarang itu kita tidak mengenal lagi, kali gitu ya, padahal digunakan untuk menjaga kesehatan. Jadi orang dulu kalau misalnya ya kaki panas, bagian kita itu keluar rumah, pakai daunnya, kemudian ditempelkan, itu demamnya turun. Ya, ini dulu. Karena kan kita bingung, kalau demam, yang apa ya dia, apa ya dulu? Iya, karena pada ngomong gitu ya. Terus dulu setelah rumah, terus tempelkan kemudian
Dan sekarang enggak lagi gitu ya. Kok tahu lagi mana sih sebenarnya yang berfungsi atau tidak? Nah ini kunyit, kunyit insya Allah sudah tahu ya kalau kunyit ya. Itu kalau yang warnanya kuning gitu ya, bukan warnanya kuning ya, sering di dapur untuk masak ya. Ini. Nah, kunyit ya, kunyit itu sering tadi sudah Bapak untuk kalau perempuan kayak gitu ya, yang kulit kayak untuk memperlancar. Nah ini sifat dari kunyit manfaatnya adalah pelancar darah. Jadi melancarkan darah kita, gitu. melancarkan dalam aliran darah. Nah sehingga digunakan untuk yang itu melancarkan haid. Supaya apa? Supaya kalau haid itu ketika keluar itu sampai tuntas, sampai bersih, lancar keluar, tidak mengendap. Ya, tidak ada yang mengendap. Soalnya kenapa kalau mengendap? Kalau mengendap itu bisa jadi kemudian terjadi apa? Islam, kanker. Kalau Islam lama-lama kemudian kanker, kemudian mengendap terus ya. Nah, kemudian terus untuk yang laki-laki boleh mengonsumsi apa enggak? Boleh ya, boleh. Untuk memperlancar darah. Bisa jadi darah kita itu mandek, ya. Darah kita mandek bukan nggak mesti haid ya. Darah kita mandek, tidak lancar, itu perlu dilancarkan, gitu ya. Jadi kalau darah kita mandek, pasti sirkulasi juga akan terhambat ke arah organ-organ itu nggak sampai, gitu ya. Karena ada tadi ketidaklancaran. Ya, ada yang mandek, ya. Darah itu nggak mandek, apa? Darahnya nggak lancar juga mandek. Baik. Nah, kemudian jahe, jahe udah sering ya sering. Ada yang belum pernah minum atau merasakan jahe? Belum pernah? Ini juga sudah sering kita gunakan ya. Kalau yang terasa itu biasanya kenalnya di angkringan, ya, angkringan itu enak sekali ya. Nah, sekali jahenya sudah digeprek, dan dibakar, digeprek, terus diganti gula Jawa. Jahe, mungkin juga jadinya adanya jahe itu menghubungkan. Ya, memang jahe ini ya, ini khasiatnya untuk menghangatkan organ. Ya, dia sifatnya panas, sehingga digunakan untuk dia dan menghangatkan tubuh kita, gitu ya. Gitu. Hanya saja jahe ini ya dia durasinya atau jangka waktunya memanaskan cuma sebentar. Jadi kalau kita minum jahe terus sedang kemudian keringetan, terus dia sudah selesai tugasnya, dia nggak ada lagi tubuh kita sudah. Jadi jahe ini durasinya pendek. Ketika kita udah keluar keringetnya selesai, gitu ya, selesai itu jahe. Ya, beda nanti misalnya ada herba-herba lain yang menghangatkan, kayak misalnya batu sauda, kemudian gendang itu juga panas, kemudian ada merica gitu ya, terus gulanya sama. Tapi kalau jahe itu gulanya seperluka. Nah, kemudian jahe ini gitu ya, jahe ini ada efek sampingnya enggak kira-kira? Ya. Nah, tergantung ya. Ya ini. Jadi setelah ini kan sifatnya apa tadi sifatnya? Panas, sifatnya menghangatkan. Nah, ini kalau digunakan secara terus-menerus harian, setiap hari minum jahe, otomatis gimana? Panas. Ya, jadi
sifatnya ini kalau sesuatu dipanaskan, sesuatu ya dipanaskan kira-kira jadi apa? Terbakar, panas, terus ke kering, kering ya. Sesuatu dipanaskan gimana? Panas kemudian ke kering, sehingga kalau kita konsumsi jahe setiap hari itu mengeringkan cairan tubuh kita, sehingga tubuh kita apa? Kering, gitu ya. Nah itu jadi, ini bukan sebagai minuman harian. Nah kita apa konsumsinya ya misalnya 3 kali kayak gitu ya, tapi jangan setiap hari karena bisa mengeringkan cairan tubuh kita. Efeknya apa Bu kalau cairan tubuh kita kering? Kira-kira kalau ini tumbuhan ini kalau kering atau tanah yang kering gimana kira-kira? Mati. Ya jadi jalannya bertumbuhan gitu ya. Kemudian kira-kira rontok nggak ini kalau kering? Ini rambut kita mudah. Kemudian next harus balik lagi. Ya ini contohnya ya, contohnya. Dan di sebelah sana itu adalah tanah yang kering, gitu ya, tanah yang kering. Tanah yang kering itu kenapa? Kok bisa tanah itu kering? Kurang air, dipanaskan terus, oke ya. Jadi pecah. Nah, begitu juga dengan tubuh kita. Kalau kita sering mengkonsumsi sesuatu yang sifatnya panas dan mengeringkan, otomatis cairan tubuh kita itu menguap, sehingga kita nanti manifestasinya atau perwujudannya keluar itu kita bibir kita kemudian rambut kita mudah, ya. Kemudian apa lagi? Nah, ini saya akan foto lidah. Nah, ini juga foto lidah ini ya. Ini adalah salah satu contoh dari lidah yang kering. Jadi ceritanya nih, saya ceritakan ya. Jadi kalau benar-benar itu sudah ribuan tahun yang lalu, gitu ya. Nah, terus di satu masyarakat, ya banyak masyarakat, ya zaman dulu itu kalau seseorang itu meninggal, ya, menjadi jenazah, itu kepercayaannya itu dia tidak boleh di apa di kayak di kalau bukan kalau di belek itu apa namanya dibedah, di otopsi itu nggak boleh. Dilihat apapun itunya nggak boleh. Kepercayaan zaman dulu ada sudah dan aturan itu nggak boleh, ya nggak boleh. Terus bahkan orang yang jahat sekalipun, ya orang yang bunuh sekalipun nggak boleh dibedah, nggak boleh otopsi, nggak boleh dilihat isi dalamnya apa sih, ya itu nggak boleh. Nah kemudian orang zaman dulu akhirnya cari cara untuk melihat kalau penyakit terus caranya gimana? Lihat obat dalam ya, obat dalam kalau sakit gimana cara tahunya kalau nggak tahu gitu ya, nggak lihat. Dan mereka belajar, akhirnya menemukan cara bahwa setiap yang keluar di tubuh kita yang tercermin di tubuh kita adalah cerminan dari organ dalam, ya organ dalam. Maksudnya gimana? Jadi misalnya gini, misalnya bibir kita pecah-pecah, itu berarti tubuh kita yang di dalam itu ada sesuatu pecah, gitu ya, dan kurang cairan, atau misalnya rambut kita ada yang punya ada seseorang botak itu berasal dari apa? Sebelumnya botak itu karena apa? Rontok, rambutnya rontok, untuk sedikit demi sedikit yang depan atau yang samping atau yang belakang. Nah ternyata itu ada artinya. Nanti yang buta di depan ternyata yang lemah adalah organ pencernaannya. Kemudian botak di samping
ada lagi. Botak di belakang, ada lagi. Jadi ketika melihat seseorang sakit, gitu ya, melihat fisiknya, itu sudah tahu yang sakit itu bagian apanya, gitu ya. Dan juga dengan lidah, gitu ya. Lidah. Nanti kebetulan ini di tingkat sudah global, itu juga mempelajari itu ya. Jadi ketika seseorang sakit itu dilihat lidahnya, nanti yang depan apa itu namanya? Ini area depan, area pinggir, area tengah, area belakang itu ada artinya, gitu ya. Jadi kayak peta peta organ, gitu ya. Kalau peta-peta, oh berarti peta-petanya di mana nih? Di pinggir, apa di tengah, apa di ujung? Nah, petanya lurus atau transversal atau di pinggir gini, gitu ya. Nah, atau di ujung petanya membelah bagi dua, dua gini. Itu semua ada artinya. Nah, Bagaimana kalau kita memberikan satu kesempatan untuk dilihat lidahnya di salah satu yang putri oh, nanti dulu. nanti dulu. Ya. Nah, itu ya. Jadi apa itu lidah. Next. Nanti boleh salah satu contoh untuk lidah di terakhir ya, ya. Dan udah kuncinya udah paham ya, tahu ya. Jadi kita untuk di dalam tubuh kita itu semua keadaan tubuh kita itu tercermin ke luar. Kita jerawatan, dari jerawatan yang mana di sini tengah atau di bawah itu ada masing-masing artinya, itu ya, yang seperti itu ya. Lagi kalau ada pelajaran gitu ya, atau tadi rontok atau tangannya gimana atau dia sakit kaki atau sini nah itu semua ada artinya. Kemudian kita lanjutkan temulawak. Temulawak ada yang tengah-tengah. Nah, biasanya itu apa? Kamu untuk kalau itu kalau jadi kalau anak kecil yang nggak mau makan itu biasanya sama mbahnya itu diberi temulawak di apa terus yang dipanggang masih ingat rasanya kok ini masih ya itu banyak temulawak banget kalau masih ingat ya teman saya sampai masih tua masih ingat bagaimana dia disekoi dan bagaimana baunya gitu ya. Nah temulawak ini dia tadi ya selain nafsu makan dan dia juga menjaga kesehatan liver ya, menjaga kesehatan liver. Jadi liver itu apa? Hati gitu ya. Jadi kalau hati kita bermasalah ada penyakitnya biasanya pakai muam. Jadi untuk menjaga kesehatan hati, untuk penyakit hepatitis, liver, gitu ya, itu pakai tepung tangan. Kemudian daun ungu. Nah, ini daun ungu seperti ini deh. Nah, agak ungu ini kalau udah jadi agak ungu keunguan ya. Nah ini namanya daun ungu atau daun ungu. Atau minum ya. Nah ini biasanya fitnah tahu belum sering tahu tadi untuk apa? Selain ini ya, jadi ini untuk mengobati wasir atau ambek. Ya, maaf kalau saya ketika duduk sakit bagian belakang gitu ya, BAB gitu ya, depan. Jadi susah untuk masuk. Nah itu salah satunya memakai daun ungu atau daun ungu. Nah kalau enggak ambeien atau wasir itu tasnya
disebabkan apa? Nah, makanya biasanya semua. Jadi, ya, jadi sebenarnya diorgan dari apa gitu ya? Ternyata ambeien, ya, ambeien itu karena otot kita lemah, gitu ya. Jadi otot kita yang menjaga otot itu, ya itu lemah. Otot kita lemah. Kok bisa ototnya lemah? Gitu ya. Kok bisa? Nah, ternyata otot yang lemah disebabkan oleh limpa kita yang lemah. Jadi ada satu organ di tubuh kita namanya limpa, gitu ya, limpa. Dia tugasnya menjaga otot-otot supaya tetap berada di tempatnya. Ya, otot itu kuat, kemudian pembuluh darah tetap berada di tempatnya, tidak mudah pecah. Ya. Kemudian juga menjaga otot-otot organ, jadi seperti menyangga, ya, menyangga otot, menyangga organ kita supaya misalnya ini jatuh nggak jatuh, paru-paru nggak geser, usus nggak geser. Itu yang menjaga adalah otot. Otot yang bertanggung jawab adalah organ limpa, gitu ya. Nah, limpa kalau lemah berarti sehingga menyebabkan jadi ambil satu ya, dia jadi maaf ketika BAB itu keluar. Jadi itu rasanya sakit banget, ya, itu sakit banget. Jadi itu disebabkan apa tadi? Limpa yang lemah, gitu ya. Nah, jadi juga contohnya juga kalau misalnya pembuluh darah kita kok udah susah, bisa jadi karena otot ya apa limpa yang lemah, karena yang dijaga tadi apa? Si limpa. Jadi kalau misalnya ada anak kecil kok dia tiba-tiba suka jarum, kamu jarum nggak? Jadi apa? Mahar biru-biru, ya biru-biru itu kok kelihatan biru-biru kalau kata orang gambar itu ya, orang bilangnya ini digebuki setan, digebuki jin. Nah, ternyata itu enggak. Nah, ternyata kalau di pengobatan tradisional itu karena pembuluh darahnya tidak tepat sehingga biru-biru. Jadi kalau kita tubuh kita kok nggak namanya nggak kebentur, nggak nama kok sering biru-biru sendiri, berarti apa? Pembuluh darahnya sudah pecah. Penyebabnya pada limpa ya lemah, limpa yang lemah. Kemudian ada tadi ya ambeien. Nah, ambeien tadi ya karena otot yang menyangga maaf dulu itu ketika BAB itu dia lemah, jadi dia sudah turun dulu ya. Nah itu ya kalau di medis modern itu pengobatannya dia dijahit, dipotong, kemudian dijahit. Jadi ototnya itu disambungkan, supaya dia enggak keluar. Kebetulan ini saya berikan ceritakan saja. Kebetulan saya punya keponakan perawat, ya perawat. Nah terus sering ngobrol. Tadi perawat pasien apa? Kan? Saya tanya dulu. Terus dia bilang, perawatnya itu udah, ini boleh pasien ambil, tapi pertanyaannya ini. Kemudian saya ini mengatakan kalau ambilnya itu operasinya itu dia nanti nggak dikuatkan limpahnya, mungkin nanti dia akan operasi lagi. Kenapa? Karena nanti dia ambil lagi, operasi lagi. Dan ternyata kebenaran saya bilang ini memang operasi yang kedua. Ah, berarti benar nggak ya? Karena limpahnya yang lemah. Nah, limpah yang lemah menyebabkan otot lemah. Nah, salah satu untuk menguatkan limpah, ya, gaul, gaul ini, gitu ya, ini untuk menguatkan limpah, di mana limpah tadi fungsinya adalah menjaga otot-otot, menjaga pembuluh darah supaya tidak pecah.
Gitu ya. Tuh. Jadi ini amat sangat bermanfaat sekali ya awalnya. Nah, Allah ciptakan kaum ini, gitu ya. Baik. Kemudian next ya. Kemudian Itoburi. Nah, ini tadi juga saya ini sudah layu. Yang gabungannya Ini. ini. Bukan. Nah, ini kira-kira kelihatan ya ini. Gabungannya seperti ini. Banyak ayat ya. Terus ini banyak jalan-jalan, lapangan sepak bola, gitu ya. Oke. Ini ada yang jauhnya itu lebar, ada yang jauhnya itu apa? Samping gitu ya. Ini kan samping ya. Samping ini jauhnya lebar ini ya. Ini lebar, ini langsing ya. Nah, jadi ada bunga warnanya kuning ya. Ini saya temukan di dalamnya. Ini khasiatnya apa? Ada yang tahu? Untuk mengobati asam urat. Ini jadi insya Allah potensi sekali untuk mengobati asam urat. Ya, asam urat itu ada yang tahu? Jadi asam urat itu kalau ayah ibunya sering sakit di bagian tangannya tuh kaku-kaku, atau bagian kaki kaku-kaku. Kalau mau bangun tidur itu harus ancang-ancang dulu. Misalnya sakit aja itu bisa jadi salah satunya adalah asam urat yang tinggi di dalam tubuh, ya. Itu harus dibuang kurangi. Ya. Salah satunya dengan kemudian atau dijagomi anak ini, ya. Nah, kebetulan di Indonesia itu belum ada obat asam urat yang dari sendiri disintesis, ya, belum ada. Jadi kalau di Indonesia, ya, jadi saya ceritakan dulu ya, ini apa tuh pengalaman penggunaan ini ya, ini. Jadi ada Bapak PBD, ya, Bapak PBD itu sering di kakinya, tangannya itu sakit, ya, sakit untuk nyadanya susah kaku, bimbingan tahu, bimbingan dan beritanya lah ya, kesulitan dan kesemutan terus apa itu gitu ya, bengkak atau bahkan merah di sendi-sendinya, sendi-sendi tangan, atau di kaki, jari kaki. Nah, waktu nyetir itu sakit banget aku. Kemudian kebetulan teman kami yang di satu provinsi itu suaminya kan kerja di di bis gitu ya, di bis. Terus teman saya itu membawakan kapsulnya. Jadi kami membuat kapsul juga dari Itoburi. Terus bapak tersebut beliau minum, terus setelah minumnya semua itu udah masya Allah, alhamdulillah, mbak terima kasih. Saya setelah minum ini contohnya aku deh. Setelah minum kapsul asam urat itu nyetirnya lancar, ya itu dari apa, dari tadi yang saya temukan di pinggir jalan. Dan juga ini penelitian kecil-kecilan ya, tahun ya, nyoba gitu kan, teman di kami itu minum, jadi jam 8 minum obat herbal asam urat dari Itoburi ini. Kemudian jam 10 sebelumnya di tes dulu kadar asam uratnya berapa, ya. Dites dulu kadar asam uratnya berapa, ternyata 6 gitu ya, 6 atau kurang lebih 5, berapa bukan 6. Jam 11 ya, setelah itu kan minum kapsulnya, kemudian jam 11 dites lagi. Sekarang kan gampang ya, tes asam urat itu pakai yang apa namanya, tes yang itu ya, kan gampang. Jam 11 diperiksa lagi, itu kadar asam uratnya tinggal 3,2. Nah itu penelitian kecil-kecilan gitu ya. Nanti adik-adik di sini boleh misalnya
sebagai ide ya, ide untuk karya ilmiah gitu ya. Misalnya ini di Indonesia itu belum ada obat yang untuk asam urat yang dari herba tapi disintetis gitu ya. Jadi di Indonesia itu perusahaan farmasi itu hanya me too produk, gitu ya. Me too produk apa itu? Itu hanya beli bahannya di luar negeri, sebut obat, misalnya obat paracetamol sebutnya dibeli untuk di Indonesia, nanti di tablet buat tablet ya, atau obat apa masih terbuk nanti dibawa ke Indonesia dibikin tablet kapsul atau apapun itu gitu ya. Nah di Indonesia ini belum ada yang mensintesis struktur kimia dari tumbuhan juga duri. Nanti ada yang insya Allah kalau misalnya berini ya berkecimpung di dunia sama dunia analisis atau teknik kimia atau apalah itulah, nanti bisa mencoba menemukan struktur kimia kemudian dibuat obatnya gitu ya. Itu ya Allah menciptakan sebuah bumi ini ya. Kemudian next tempuyung ya. Tempuyung. Nah, ini ada yang pernah tahu ini? Ini sudah kecil ini. Tadi ini bunganya daftar bolu katiup itu terus ngobrol-ngobrol itu ya. Nah, itu berkemana-mana. Jadi namanya tempuyung. Nah, itu dari dia. Di bawah, Pak, di dekat tembok, pokoknya di tembok, di tempat yang keras-keras yang memang dia. Ini tempuyung. Nah, ternyata tempuyung ini berkhasiat untuk meluluhkan batu ginjal. Jadi apa? Dia menghasilkan batu ginjal. Nah, ini ada filosofinya. Ya, ada filosofinya. Nah, orang dulu lihat filosofinya. Melihat ini tempuyung itu kan dia tumbuhnya di tembok-tembok, terus yang tembok-tembok yang terluka, semen-semen gitu ya, batu-batu, ya, di batu-batu itu kan kayak ini batu ya. Nah, itu dia cari makan dengan menghancurkan batu-batu itu, menghancurkan batu, cari air, cari ya ke bawah-bawah, dia bisa hidup gitu ya. Nah, kemudian digunakan tempuyung ini untuk menghancurkan batu ginjal, gitu ya. Jadi begitu. Jadi ternyata ini untuk menghancurkan batu ginjal amat poten gitu ya. Dia amat poten untuk menghancurkan batu ginjal. Dia menghancurkan batu ginjalnya dengan cara dikikis, dikikis perlahan-lahan. Kemudian juga selain batu ginjal, batu pedul, segala jenis yang batu-batuan lagi tubuh kita gitu ya. Siapa yang suka melihara batu gitu juga. Ya, jadi ada batu di tubuh kita itu obatnya ini. Jadi tempuyung, ya. Jadi ada filosofinya ya. Dia bisa hidup, subur, gemuk, bagus. Dia dengan memecah batuan, tembok-tembok, semen, cari makan di itu gitu ya, ke bawah gitu ya. Nah, itu ternyata setelah dimanfaatkan orang, ternyata bisa menghubungkan batu ginjal, batu empedu gitu ya. Tanya dulu. Oh iya. Kemudian like di ini dulu. Di mana? Di next aja. Ini gambarannya ada, gambarannya ada. Dewa kumis kucing, ibu kucing yang. Nah ini kumis kucing ini. Ini. Kumis kucing. Ini yang kebetulan kok dari bunganya. Ya, nah ini biasanya digunakan kalau kita ayang-ayangan. Nah, pernah siapa yang belum pernah ayang-ayangan? Atau ada yang pernah ayang-ayangan? Nah, malah gitu ya.
jempolnya dikareti. Nah, kalau anyaman ini untuk obat anyang-anyangan. Nah, anyang-anyangan bahasa Indonesia apa ya? Anyang-anyangan kan? Paham ya, anyang-anyangan. Jadi anyang-anyangan itu kita pipis gitu ya. Kita buang air kecil, tapi enggak tuntas. Nah, kita ke kamar mandi, sering ke kamar mandi, tapi enggak tuntas terus. Rasanya sakit perutnya. Nah, itu obatnya ini pakai daun kumis kucing atau apa namanya sedebannya ini ya, batang-batang. Nah, ini kalau apa itu namanya boleh di apa untuk ide ya di karya politiknya gitu ya, macam-macam obat tradisional di next kita. Nah, yang putri malu disentuh Minggu menutup. ya. Juga filosofinya disentuh. Nah, ini ya. Lanjut. Nah, ini semua bisa pemanfaatannya direbus ya, direbus atau kalau yang modern nanti dijadikan tablet, bisa dijadikan kapsul ya, dijadikan kapsul atau kalau yang tidak pahit dijadikan kue atau olahan makanan gitu ya. Nah, boleh juga ini untuk ide kalian berikutnya. Jadi tanaman yang menghasilkan obat dijadikan olahan herba ya, olahan makanan dari herba. Nah, mau menggambarkan itu lah. Oh, ini tips menggunakan siklus enggak? Iya. Jadi mari kita melestarikan memanfaatkan tanaman dan tumbuhan obat ya. Bedanya tanaman dan tumbuhan apa? Tanaman tanah. Jadi kalau ini tadi saya ambil di pinggir jalan berarti namanya tumbuhan. Jadi budaya namanya ini kalau masih ada di kita mengajar namanya tempat yang panjang kokoh bisa digunakan untuk kebun lebar ya, obat tanaman obat keluarga semacam itu ya. Jadi macam-macam kalau kita panas betul rumah ambil apa, anyang-anyang ambil ini, kemudian masuk angin ambil ini, terus nggak bisa diare terus atau nggak bisa beli beli yang ini ya gitu ya. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Selalu next bisa kita buat kembali ya tentang tanaman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.